Selamat datang di acara podcast Sensasional. Gacor Gacor Gacor. Saya Renaldo 101 dengan rekan saya Setio 121 selaku host akan membawakan acara podcast yang bertema bongkar jurusan. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Ilmu Komunikasi 2022. Boleh perkenalan dulu nih satu-satu dari mungkin sebelah saya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki 89. Saya Pendero Fadilin Kaisar Aska, NIM 99. Saya Rangga 107. ya. Kenapa sih kita akan membahas ilmu komunikasi untuk membedahi? Kenapa tuh kalau boleh tahu Mas Tio? Ya mungkin banyak orang ya yang belum tahu tentang ilmu komunikasi itu ilmu apa sih? Apakah sekedar ilmu berbicara atau ilmu yang gak guna gitu. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membedah secara langsung dan bertanya kepada Para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin terlihat masih fresh. Ini maba ini guys. Oke. Lanjut, langsung ke pertama. Mungkin saya mau tanya nih ke Mas Rifki. Peminatan di jurusan ilmu komunikasi itu apa aja sih? Mungkin peminatan yang pertama ya di jurusan ilmu komunikasi FISIP Unsud itu ada PR atau humas. Yang kedua ada komunikasi, manajemen komunikasi. Yang ketiga ada jurnalistik. Dan kita akan mendapatkan peminatan ini pada semester 3. Oke, berarti mas-mas ini pada belum dapat peminatan ya? Belum. Kita masih semester 2. Lanjut langsung ke pertanyaan kedua kepada Mas Aska ya. Iya dong. Tugas seperti apa saja sih dalam ilmu komunikasi? Dikarenakan ya karena para maba itu kayak para calon maba itu ingin masuk ilmu komunikasi kayak bingung. Apa saja sih tugasnya dalam ilmu komunikasi? Coba boleh dijelaskan oleh Mas Aska. Tugas-tugas yang saya dapatkan di ilmu komunikasi ya tentunya pada mata kuliah teori komunikasi itu di semester 2 ini kebanyakan review buku. Jadi kita dituntut untuk mempelajari buku-buku seperti buku dari Griffin, buku ada banyak lah buku yang harus kita review dan itu menurut saya sedikit membebankan tapi bikin kita tahu gitu. Gimana sih apa sih teori komunikasi dan lain sebagainya. Buat para calon maba yang senang membaca buku dan senang mereview buku, boleh sih masuk ilmu komunikasi. Tentunya dapat insight baru ya dok Betul. dari baca buku itu. Lanjut pertanyaan ketiga. Mungkin buat Mas Rangga nih, apa saja sih suka dan dukanya dalam menjalani perkuliahan di jurusan ilmu komunikasi? Sampai saat ini ya kita kan udah hampir setahun ya. Ya. Sukanya itu banyak, dukanya itu banyak. Boleh nih dari sukanya itu apa aja? Suka masuk jurusan ilkom. Ah. Sukanya itu ilmu komunikasi unsur. Kata Pak dosen ya yang dulu itu ilmu komunikasi unsur itu masuk 10 besar nasional itu. Suka banget loh masuk jurusan ilkom itu kebanggaan tersendiri loh Pak. Kalau suka-suka yang lain ya pasti nambah temen, nambah pengalaman dan masih banyak lagi. Oke. Untuk dukanya nih Mas Rangga kalau boleh tahu apa aja sih? Dukanya ya, dukanya juga banyak sih mas. Tapi kalau duka yang paling mendalam berarti ya Last year. berteman dengan Mas Aldo. Aduh. Kalau boleh tahu, selain duka pertemanan, duka apa lagi sih? Mungkin dari dosennya atau gimana gitu. Atau tugasnya yang bikin Anda stres? Dosen itu unik-unik ya, sebenarnya nggak bisa diceritain satu-satu. Iya, karena panjang. Tapi ya semuanya ya pasti terintegritas dan mempunyai kredibilitas tersendiri. Keren. Nggak ada yang aneh-aneh lah harusnya. Oke. Buat Mas Rifki, apakah benar kalau masuk ilmu komunikasi itu harus pintar ngomong? Enggak sih, enggak benar. Itu suatu persepsi yang salah menurut aku. Karena masuk jurusan ilmu komunikasi ini kan untuk belajar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan audiens. Jadi kalau kita nih belum bisa berbicara di depan umum, kita nggak apa-apa masuk jurusan ilmu komunikasi aja. Karena di jurusan ini nanti kita akan diajarkan bagaimana komunikasi di depan umum, di depan banyak audiens. Nah, buat para maba nih
yang mau masuk ilmu komunikasi tapi kayak kurang percaya diri buat ngomong tuh Mas Tio, gimana tuh? Ya mungkin ya dari ilmu komunikasi bisa upgrade ya Mas. Iya, Dari betul. skill berbicara dan segala macam bisa di up di ilmu komunikasi nih teman-teman. Oke. Lanjut selanjutnya. Buat Mas Aska sih, apa sajakah skill yang paling penting untuk dimiliki oleh anak komunikasi? Skill yang paling penting ya, menurut aku, oke, skill ngomong emang penting ya di ilmu komunikasi. Tapi di luar skill ngomong itu, kita juga harus dituntut untuk belajar kamera, kita dituntut untuk belajar jurnalistik gitu. Karena di dalam ilmu komunikasi, ilmu-ilmu itu sangat berkaitan gitu. Next ya buat Mas Rangga nih. Apakah ada perubahan sikap berkomunikasi setelah masuk di jurusan komunikasi, kayak misal tambah pinter untuk speak up di depan publik atau segala macem gitu? Atau skill-skill jurnalistik lah ya. Mungkin sebenarnya itu kewajiban ya, karena dari katanya juga kata-katanya ilmu komunikasi, harus pintar berkomunikasi, harus pintar public speaking. Jadi anak-anak yang bisa dibilang introvert atau nggak suka ngomong di depan umum atau kamera dan lain sebagainya, ya pastinya harus membuka dirinya lah. Jadi orang yang berbeda harus bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berpublic speaking dengan baik. Jadi harus mempunyai perubahan sifat karakter yang signifikan lah. Nggak boleh jadi orang pemalu terus gitu. Ya. Betul. Gimana nih Mas Aldo? Ya, untuk masuk komunikasi itu harus up lah. Lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Oke. Prospek pekerja. Pertanyaan untuk Mas Rifki ya. Prospek kerja nantinya setelah lulus dari komunikasi itu banyak atau hanya beberapa kerjaan saja sih? Karena kayak para calon maba itu kayak bingung masuk ilmu komunikasi, takutnya nantinya nggak dapat kerja atau gimana. Ya, mungkin prospeknya itu banyak ya dibanding jurusan-jurusan lain. Itu paling banyak kayaknya ilmu komunikasi, karena jurusannya prospeknya itu luas, bisa di segala bidang pekerjaan. Contohnya aja seperti PR, kita bisa menjadi seorang PR di sebuah perusahaan. Jurnalis, kita bisa menjadi jurnalis, Penulis. terus penulis ya. Iya. Di komunikasi ini juga kita bisa menjadi seorang penulis. Jadi kayak di ilmu komunikasi itu luas gitu ya Mas? Luas, Kayak luas, tapi cakupannya. saingannya juga banyak. Tentunya juga di bagian broadcasting. Ya. Ya, kayak di TV-TV gitu. Menjadi reporter, menjadi wartawan dan lain. Oke, terakhir nih buat semuanya. Asik nggak sih masuk jurusan ilmu komunikasi? Wah, asik banget. Menurut aku asik banget. Asiknya kenapa itu? Kita bisa belajar banyak. Seperti aku sebenarnya sebelumnya nih belum menguasai kamera, bahkan aku suka salah ngomong kalau di depan publik. Dan kita di sini belajar public speaking itu menurut aku menyenangkan banget. Kayak ini kan kita lagi belajar public speaking, kita lagi belajar mengoperasikan kamera, kita lagi berusaha belajar mengoperasikan bagaimana pengambilan gambar, audio bahkan. Itu sangat menyenangkan sih, sangat fun banget. Buat Mas Rangga gimana nih? Asiknya kenapa? Asiknya Nah, karena berkumpul dengan teman-teman, Teman-teman mulu ya Mas. belajar bersama. Karena ilmu komunikasi. Karena Iya. ilmu komunikasi learning by doing. Wah, Belajar sambil mengerjakan. CPL. Yes. Kita biasanya Betul. nyebutnya CPL. Betul banget itu. Itu yang saya maksud. Mas Rifki ini gimana? Asik atau enggak? Asik banget sih. Kalau menurut saya ilmu komunikasi dua-dua itu anak-anaknya solid banget, kompak. Ya, benar. Dari segi teman-temannya, terus juga dari segi pelajarannya itu asiknya itu nggak ada matematikanya, nggak ada hitung-hitungannya. Karena saya sangat benci dengan matematika itu. Biasa ngaji. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ilmu komunikasi tapi masih kurang yakin, sudah dengarkan pendapat dari setiap orang. Jadi jangan ragu ya buat teman-teman kalau mau masuk ilmu komunikasi. Benar. Kita di sini sangat santuy, chill bahkan. Chill. Kita lebih chill daripada jurusan lain. Chill, asyik, dan sangat asyik sekali. Oke. Mungkin terakhir pesan dan kesan untuk para adik-adik yang mau masuk ke ilmu komunikasi. Gimana nih?
pesan dan kesan ya. Ya. Buat adik-adik. Iya. Oke. Mungkin pertama-tama mantapkan niat dulu sih. Contoh ya, jangan sampai nanti ternyata setelah masuk kalian berpikir bahwasanya itu adalah kalian salah jurusan atau salah apa ya. Emang kalau komunikasi ya ternyata buat orang-orang yang akan berkecimpung di dunia komunikasi, banyak ngomongnya, banyak keluarnya, nggak cuman di depan komputer aja diem doang. Jadi kalian harus memantapkan niat hati dulu sebelum masuk ke sini. Apa emang kalian suka dengan dunia media, mungkin kalian suka ngomong, apa kalian suka penyuluhan dan lain sebagainya gitu aja. Dan pastinya kalian harus belajar karena bentar lagi UTBK. Oh, oke. Jadi semangat ya buat adik-adik yang mau masuk ke ilmu komunikasi. Tentunya kita kakak-kakak kelas ya di sini siap untuk membimbing dan Siap. menemani selama proses pembelajaran di ilmu komunikasi. Nah, Oke. Mungkin kita cukupi ya pembahasan untuk kali ini seputar jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih buat para bintang tamu yang berkenan telah hadir di acara kali bintang tamu ini. yang banyak pengalaman gitu. Sangat berpengalaman sekali ya teman-teman kelihatannya ini. Terlihat dari Oke. wajah-wajahnya. Terima kasih buat Rangga, Aska, dan Rifki. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke. Mungkin cukup sekian podcast Bongkar Jurusan. Sampai ketemu di podcast sensasional selanjutnya. Yeay.